Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan membantu kami terus menghadirkan cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai. Abu Nawas menggoda janda cantik. Di sebuah gang kecil dekat pasar Baghdad yang selalu ramai suara pedagang, hidup seorang janda yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena keramahan dan kepandaiannya berbicara. Namanya Maryam. Banyak orang lewat hanya untuk membeli roti buatannya, padahal yang mereka inginkan sebenarnya hanyalah melihat senyumnya. Kabar tentang janda cantik ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas, yang kebetulan sedang bosan di rumah. Istrinya yang sudah hafal kelakuan Abu Nawas memperhatikan gerak-geriknya yang semakin gelisah seperti ayam kehilangan cacing. "Abu Nawas," kata istrinya, "kalau kau duduk mondar-mandir begitu terus, lantai rumah bisa bolong karena kau injak terus." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku hanya mencari inspirasi, wahai istriku. Kalau inspirasi itu berjalan ke arah masalah, jangan pulang membawa bencana," jawab istrinya, sinis namun benar. Namun Abu Nawas tetap saja keluar dari rumah dengan alasan membeli bawang. Padahal setiap orang Baghdad tahu Abu Nawas paling malas makan bawang. Tapi istrinya membiarkan saja. Ia sudah terlalu lelah melarang suaminya melakukan sesuatu yang akan tetap ia lakukan. Abu Nawas berjalan ke pasar dengan langkah ringan. Setelah berputar-putar beberapa kali, akhirnya ia sampai di depan warung roti janda cantik itu. Maryam sedang menata roti yang baru keluar dari oven tanah. Aromanya luar biasa. Orang-orang yang lewat selalu berhenti, tidak tahan dengan aroma yang menggiurkan. "Selamat siang, Maryam," sapa Abu Nawas sambil berdiri seolah ia pembeli paling sopan sedunia. Maryam menatapnya dan tersenyum. "Ah, Abu Nawas, ada keperluan?" "Keperluan? Banyak," kata Abu Nawas sambil menjentikkan janggutnya. "Salah satunya membeli roti. Tapi kalau boleh jujur, rotina nomor 2, senyummu nomor 1. Maryam tertawa kecil. "Ah, Abu Nawas, mulutmu memang tidak pernah kehabisan gula, tapi entah kenapa justru tidak pernah ada madu di dapurmu." Abu Nawas mendekat sedikit. "Kalau aku punya janda secantik kau di rumah, mungkin rumahku akan penuh madu." "Hati-hati Abu Nawas," jawabnya sambil tersenyum nakal. "Gurauanmu bisa membuat istrimu melemparkan wajan panas." "Tidak apa-apa," kata Abu Nawas santai. "Selama aku masih bisa melihat wajahmu yang manis, wajan panas pun kubiarkan menghantam kepalaku." Beberapa pelanggan di dekat situ cekikikan mendengar kelicikan Abu Nawas. Abu Nawas pun membeli 3 roti, tetapi ia tidak beranjak dari warung. Ia justru makin banyak bicara. "Jauh tahu Maryam, aku sedang mempertimbangkan untuk membuka bisnis baru." "Bisnis apa?" "Bisnis mencarikan suami baru untuk para janda cantik." Maryam memiringkan kepala. "Lalu kandidat pertamanya siapa?" Abu Nawas menepuk dadanya. "Siapa lagi kalau bukan aku?" Maryam tertawa keras sampai menutup mulutnya dengan kerudungnya. "Wahai Abu Nawas, kalau istrimu dengar ini, kau bisa tidur di kandang kambing selama seminggu." Abu Nawas bersandar santai pada tongkatnya. "Tidak masalah, lebih baik tidur di kandang kambing setelah menggoda janda cantik daripada tidur di rumah tanpa cerita menarik." Pada saat puncak percakapan yang penuh drama itu, seseorang muncul di belakang Abu Nawas. Pelan-pelan, tanpa suara. Istrinya. Ya, istri Abu Nawas sudah sejak tadi mencurigai gerak-geriknya, sehingga ia memutuskan mengikuti dari belakang. Dan benar saja, suaminya sedang berdiri terlalu dekat dengan janda yang terkenal cantik itu. Sang istri berdiri tepat di belakang Abu Nawas sambil melipat kedua tangan di dada. Nafasnya pelan, tapi matanya seperti bara api. Maryam yang melihat kedatangan istri Abu Nawas langsung berubah pucat. Tetapi Abu Nawas belum sadar. Ia masih menghadap Maryam sambil berkata, "Kalau aku menjadi suamimu, Maryam, aku akan membuatkan syair setiap hari." Tiba-tiba, suara istrinya terdengar tepat di belakang telinganya.
Saya tunggu syair itu, wahai suamiku tercinta. Abu Nawas langsung membeku, seperti kucing yang kakinya menginjak kaktus. Punggungnya dingin, keringatnya muncul, roti di tangannya hampir jatuh. Ia menoleh perlahan, dan benar saja, istrinya berdiri di sana dengan wajah seperti gunung berapi yang siap meletus. "Istriku, kebetulan sekali kau di sini," kata Abu Nawas suara patah-patah seperti pintu tua. Istrinya tetap melotot. "Kebetulan, aku juga mendengar suamiku ingin menjadi suami janda lain." Abu Nawas pun panik. Otaknya bekerja keras. Ia harus memutar balik keadaan secepat mungkin sebelum badannya terbang keluar jendela seperti kain lap. Dengan cepat, ia mendekat ke istrinya dan berbisik, "Wahai istriku, ini semua rencana besar." "Rencana besar? Rencana macam apa?" Abu Nawas memasang wajah serius. "Aku sedang menyelidiki apakah janda ini mudah tergoda oleh laki-laki lain." "Untuk apa kau menyelidikinya?" Abu Nawas menghela napas berat seolah sedang melakukan pekerjaan negara. "Untuk melindungi para suami Baghdad tentu saja. Kalau janda ini mudah tergoda, bisa gawat bagi rumah tangga orang lain. Aku mengorbankan diri sebagai umpan demi keselamatan masyarakat." Istrinya terdiam. "Kau pikir aku percaya?" Abu Nawas cepat-cepat menambahkan, "Kau tahu sendiri, aku selalu rela melakukan hal-hal berbahaya demi orang lain. Bahkan demi para istri di seluruh kota, aku rela dicurigai." Maryam menutup wajah sambil mencoba menahan tawa. Istri Abu Nawas menatap lama ke arah suaminya. "Kalau begitu, hasil penyelidikanmu apa?" Abu Nawas menelan ludah. "Hasilnya, janda ini tidak mudah tergoda, dia hanya bercanda." Istrinya menatap janda itu. "Benarkah?" Janda Maryam cepat mengangguk. Benar-benar, kami hanya bermain kata, tidak ada yang serius." Istri Abu Nawas menatap suaminya lagi. "Dan kau sudah selesai menyelidiki?" "Sudah," jawab Abu Nawas tepat sekali. "Kalau begitu, ayo pulang sebelum penyelidikanmu berubah menjadi operasi patah tulang." Abu Nawas mengangguk patuh, mengambil roti dan berjalan pulang bersama istrinya. Tapi sebelum ia pergi jauh, ia menoleh ke Maryam dan berbisik, "Untung aku cepat berpikir, kalau tidak aku mungkin sudah jadi adonan roti." Maryam tertawa pelan sambil melambai. "Kalau kau butuh roti lagi, datang saja, tapi lain kali bawa istrimu." Sesampainya di rumah, istri Abu Nawas meletakkan roti di meja lalu berkata, "Mulai sekarang, kalau kau butuh bawang, aku yang beli, biar kau tidak tersesat ke warung janda cantik." Abu Nawas mengangguk seperti murid yang sedang dihukum. "Baik, istriku, aku setuju." Namun dalam hati kecilnya ia berkata, "Besok aku akan beli roti lagi, tapi harus lebih hati-hati." Dan begitulah kisah hari itu. Abu Nawas yang mencoba menggoda janda cantik, lalu dikejar istrinya, lalu menyelamatkan diri dengan mulut lebih cepat daripada kakinya. Abu Nawas ditanya Tuhan sedang apa oleh sang raja. Pada masa tertentu di Baghdad, istana sedang mengalami suasana yang aneh. Para penasihat, hakim, dan cendekiawan berkumpul sejak pagi, namun wajah mereka semua tegang. Bahkan para penjaga pintu istana pun berbisik-bisik ketakutan. Alasannya sederhana, Raja Harun al-Rashid sedang berada dalam suasana hati yang sangat penasaran dan sedikit iseng. Raja bangun dengan pertanyaan yang menggelitik kepalanya sejak subuh. Pertanyaan itu terlalu besar untuk dijawab oleh sembarang orang. Tapi justru karena itulah Raja makin ingin menanyakannya. Setelah mengumpulkan seluruh penasihat, Raja duduk di singgasananya, bersedekap, dan bertanya dengan suara dalam. "Aku ingin tahu, Tuhan sedang apa sekarang?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan kaku. Sebagian penasihat langsung memandang lantai. Sebagian lagi pura-pura batuk untuk menghindari mata Raja. Karena pertanyaan seserius itu tidak bisa dijawab sembarangan. Salah sedikit bisa dianggap menyepelekan, bisa dianggap lancang, bisa dianggap sok tahu. Pendeknya, semua takut. Salah satu menteri memberanikan diri maju, namun suaranya bergetar. "Baginda, hamba tidak berani menjawab. Itu urusan yang tak terjangkau oleh hamba."
Raja mengernyit. Bagaimana mungkin semua orang istana tidak bisa menjawab? Kalau begitu, siapa di negeri ini yang bisa menjawab? Semua penasihat saling pandang. Diam. Sunyi. Hanya terdengar bunyi perut salah satu penjaga istana yang kelaparan. Dan akhirnya, serentak mata para penasihat mengarah pada satu nama, Abu Nawas. Raja menepuk dahinya. Ya Allah, dia lagi. Tapi baiklah, panggil Abu Nawas. Para pengawal langsung berlari keluar, sebagian karena patuh, sebagian lagi karena ingin cepat menyelesaikan masalah tersebut, dan sebagian karena hanya ingin melihat bagaimana Abu Nawas tersiksa oleh pertanyaan itu. Beberapa jam kemudian Abu Nawas muncul di depan gerbang istana. Ia baru bangun tidur, matanya masih setengah tertutup, jubahnya miring, dan ia membawa sepiring kue basi yang ia dapat dari tetangganya sebagai bekal perjalanan. Begitu memasuki aula istana, ia melihat raja duduk dengan tatapan tajam. Semua penasihat duduk kaku menunggu reaksi Abu Nawas. Abu Nawas mengedip beberapa kali, lalu tersenyum lebar seperti orang yang sama sekali tidak merasa sedang dipanggil untuk menjawab pertanyaan paling rumit sedunia. Raja berkata tanpa basa-basi, "Abu Nawas, jawablah pertanyaanku." Abu Nawas membungkuk hormat. "Tentu, Baginda. Apa yang ingin Baginda tanyakan?" Raja maju sedikit ke depan, menatap Abu Nawas dalam-dalam dan bertanya pelan tapi jelas. "Tuhan sedang apa sekarang?" Ruangan langsung menjadi lebih hening daripada kamar penyamun yang sedang pura-pura tidur. Abu Nawas menegakkan tubuhnya perlahan. Ia tidak panik, tidak terkejut, tidak berkeringat. Ia hanya tersenyum tipis seperti orang yang baru saja mendengar pertanyaan lucu dari anak kecil. Ia menyapu ruangan dengan pandangan penuh teka-teki, seolah-olah ia butuh waktu untuk memikirkan jawaban yang tepat. Raja menunggu dengan dada berdebar. Para penasihat menunggu dengan gemetar. Semua orang ingin tahu bagaimana Abu Nawas menghadapinya. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Baginda, pertanyaan Baginda besar sekali. Tidak bisa dijawab begitu saja." "Maksudmu apa?" "Pertanyaan besar perlu jawaban besar, dan jawaban besar butuh persiapan besar." Raja mulai penasaran. Persiapan apa? Abu Nawas menatap Raja dengan serius. "Baginda, pertanyaan Baginda hanya bisa kujawab jika Baginda mengizinkan aku membawa Baginda keluar istana." Seluruh penasihat langsung panik. "Hah? Kemana? Untuk apa? Ini pasti siasat Abu Nawas. Jangan dituruti, Baginda." Tapi Raja Harun al-Rashid justru semakin tertarik. Ia suka hal-hal misterius seperti ini. Maka ia berkata, "Baiklah, aku ikut." Para penawal menatap Raja seperti hendak pingsan, tapi keputusan sudah diambil. Abu Nawas kemudian berkata, "Tapi Baginda, ada syarat lain. Baginda harus memaksa diri meninggalkan seluruh simbol kekuasaan, tanpa mahkota, tanpa jubah kebesaran, tanpa pengawal khusus. Kita akan pergi hanya berdua." Raja terdiam. Ini permintaan yang tidak biasa, tapi justru karena aneh, ia makin penasaran. Setelah mempertimbangkannya, ia akhirnya mengangguk. Maka dimulailah perjalanan Raja Harun al-Rashid dan Abu Nawas keluar dari istana seperti dua orang biasa. Mereka berjalan menyusuri pasar Baghdad, melewati penjual sayur, penjual karpet, tukang ramal, dan anak-anak kecil yang berlari-lari. Orang-orang bahkan tidak menyadari bahwa lelaki berwajah serius di sebelah Abu Nawas adalah raja mereka. Abu Nawas terus melangkah melewati gang-gang kecil sampai akhirnya mereka tiba di rumah seseorang. Rumahnya kecil, pintunya reot, dindingnya retak, dan atapnya terlihat sudah tidak kuat menahan hujan. Abu Nawas mengetuk pintu. Tok tok tok. Seorang lelaki tua membuka pintu. Wajahnya kusut, pakaiannya lusuh, dan matanya tampak penuh kelelahan. Raja berbisik, "Siapa dia?" Abu Nawas menjawab, "Ini orang yang akan membantu Baginda." Lelaki tua itu tampak kebingungan. "Ada apa, Abu Nawas?" Abu Nawas berkata, "Kami kemari untuk bertanya sesuatu." Lelaki tua itu mengangguk lemah. "Kalau bisa kujawab, akan kujawab." Abu Nawas mengarahkan tangan ke Raja dan berkata, "Tanyakan." Raja maju selangkah dan bertanya pelan, tapi jelas, "Wahai Paman, menurutmu Tuhan sedang apa sekarang?" Lelaki tua itu menghela napas panjang. Ia memandang sekeliling rumahnya, memegang perut kosongnya, lalu berkata, "Menurutku, Tuhan sedang memberi rezeki kepada siapapun yang membutuhkan.
Tapi hari ini, mungkin Tuhan sedang menahan rezeki buat hamba, karena sudah 3 hari aku tidak makan." Raja langsung tersentak, matanya berkaca-kaca. Abu Nawas menatap lelaki tua itu pelan-pelan dan berkata, "Baginda, jawaban itu bukan dari saya, tapi dari keadaan yang Baginda lihat sendiri. Tuhan sedang menahan rezeki buat hambanya yang bersabar dan menunggu hambanya yang mampu untuk menolong. Itulah yang terjadi." Raja menatap lelaki tua itu lama sekali. Tanpa berkata apa-apa, Raja merogoh kantongnya, kantong yang tadi disembunyikannya dari pengawal agar terlihat seperti rakyat biasa, dan memberikan seluruh uang yang ada di sana kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersungkur menangis. Terima kasih." Raja membantu lelaki tua itu berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, lelaki itu memegang tangan rajanya sendiri tanpa menyadarinya. Mereka berjalan keluar dari rumah itu. Raja tampak terdiam sepanjang jalan. Abu Nawas melangkah di sebelahnya, tetap dengan senyum khasnya yang tenang namun penuh makna. Setelah sampai di pinggir kota, Raja akhirnya berhenti dan berkata, "Abu Nawas, jadi itu jawabannya?" Abu Nawas mengangguk. "Baginda tadi bertanya Tuhan sedang apa. Saya tidak bisa menjawab dengan kata-kata, tapi Baginda bisa melihat sendiri. Tuhan sedang menguji hambanya. Tuhan sedang memberi kesempatan pada Baginda untuk melakukan kebaikan. Dan ketika Baginda melakukannya, maka Baginda sudah merasakan sendiri jawabannya." Raja menatap Abu Nawas dan tersenyum untuk pertama kalinya sejak pagi. "Terima kasih, Abu Nawas." Abu Nawas membalas, "Sama-sama, Baginda. Kalau Baginda ingin bertanya lagi nanti, pilih pertanyaan yang tidak membuat seluruh istana ketakutan." Raja tertawa keras sampai-sampai burung-burung di pepohonan kaget. Sesampainya di istana, para penasihat berlarian menghampiri Raja. "Baginda, bagaimana jawabannya? Apa yang dikatakan Abu Nawas? Apa yang Tuhan sedang lakukan?" Raja hanya mengangkat tangan dan berkata, "Kalian tidak akan mengerti hanya dengan mendengar, tapi kalian akan mengerti kalau kalian ikut melihat." Dan sejak hari itu, tak ada satupun penasihat, apalagi raja, yang berani lagi menanyakan pertanyaan yang terlalu besar tanpa memahami bahwa ada hal-hal yang hanya bisa ditemui melalui hati dan perbuatan, bukan kata-kata. Sementara Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, mengambil bantar, tidur siang dan berkata, menjawab pertanyaan raja memang melelahkan. Untung jawabannya datang sendiri." Dan Baghdad pun kembali damai, meski sesekali terdengar kisah bagaimana Raja Harun al-Rasyid akhirnya kapok karena satu jawaban yang tidak pernah ia prediksi. Jenazah ngamuk saat Abu Nawas mensolatkannya. Malam itu angin berembus pelan membawa dingin yang aneh. Di kampung pinggiran Baghdad, keluarga Abdul Karim yang sakit hati karena pelit dan selalu menimbang kurang, baru saja memadamkan lampu ketika teriakan anak kecil membelah malam. Ada jenazah di depan rumah Pak Karim." Suara itu berloncatan dari rumah ke rumah, membangunkan semua yang tidur. Lampu-lampu minyak segera menyala. Orang-orang keluar bersarungan, rambut acak-acakan, mata melotot setengah mengantuk tapi penuh penasaran. Kabar menyebar seperti api di rumput kering. Di tengah kerumunan, wajah-wajah saling menatap, bisik-bisik berkumpul. Siapa meninggal? Ada yang mengatakan, mungkin orang dari kampung sebelah. Ada yang berseloroh, semoga bukan kerabat kita, nanti rugi ongkos tahlil. Mereka berjalan menuju rumah Abdul Karim, karena di sanalah jenazah itu terbaring. Maksudnya saat Abu Nawas tiba, pemandangannya sudah teatrikal. Tamu berdiri berjajar seperti barisan prajurit yang masih menguap, beberapa wanita menutup wajah, beberapa lelaki menggempalkan tangan menahan tawa atau rasa takut, susah dibedakan. Di tengah ruang tamu, tertutup kain putih kusam, sebilah orang terbaring. Abdul Karim sendiri berdiri ketakutan di samping jenazah. Mukanya pucat dan berkeringat. Ia menyikut Bahar, tetangga yang paling cerewet. "Kau tahu siapa ini? Aku juga tidak tahu. Kau yakin kau tak salah lihat?" Bahar menjawab dengan mulut masih setengah tersenyum. "Ada yang bilang tadi malam ada orang pingsan di depan rumahmu, Pak. Kau ambil taruh di sini agar tidak dituduh tak peduli." "Bagus," gumam beberapa orang. Mereka mulai bersiap. Ada yang membawa tikar, ada yang mengambil air wudhu dari kendi, ada yang hendak memanggil imam untuk mensolatkan jenazah itu.
Ketika berita jenazah seperti ini mampir, tradisi terpanggil. Warga merasa wajib hadir, entah karena iba atau karena ingin tahu drama. Dalam suasana hening yang hendak berubah serius itu, muncullah suara yang tak asing. Suara langkah santai, decak usik, lalu suara itu. Innalillahi, apa yang terjadi di sini? Ada yang baru mati lagi? Suara itu milik Abu Nawas yang datang dengan pakaian seadanya. Tangan menenteng keranjang berisi bekal makan yang entah dari mana. Ia menunduk sebentar, memperhatikan kain yang menutupi tubuh, lalu menatap muka-muka warga yang menunggu jawaban, seperti pengacara menatap buku peraturan. "Abu Nawas," pekik seorang tetua, "bantu kami mensolatkan jenazah ini." Seketika semua mata mengarah padanya. Di kampung itu, siapa lagi yang lebih luas dengan aturan tata cara yang ia sendiri sering abaikan, tapi ia tahu cukup untuk tampil meyakinkan selain Abu Nawas? Abu Nawas menghela napas, lalu memberi senyum setengah pura. Ia tahu ada pilihan, bilang jenazah itu hidup, risiko amukan massa karena dianggap buat gaduh, atau ikut mensolatkan dan melihat apakah memang ada kematian. Ia memilih jalan tengah, mengambil peran imam tapi sambil mencermati keadaan. "Baik," katanya, "kita solatkan. Tapi sebelum itu, izinkan aku pastikan dulu ia benar-benar telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa." Warga mengangguk, mayoritas lega karena ada tindakan. Mereka membuka kain perlahan. Di bawahnya terlihat seorang pria muda, keringat di dahinya, napasnya pelan tapi masih ada. Matanya terpejam, bibir bergetar. Wajahnya terlihat pucat, kombinasi puasa, mahbuk atau pura-pura. 1-2 anak menahan tawa karena mengira ini sandiwara, tapi kondisi di rumah itu serius, mereka tak paham. "Dia hidup," bisik seorang bapat. "Sepertinya pingsan," jawab Abu Nawas mendekat pelan. Ia menempelkan telapak pada dada pria itu, merasakan denyut yang sangat lemah. "Ini bukan jenazah, ini pingsan," gumamnya. Di dalam hatinya ia menilai ada banyak kemungkinan lapar, mabuk obat, bahkan kecelakaan kecil. Tapi ketika Abu Nawas memandang Abdul Karim, ada kecemasan lain. "Pak, kenapa orang ini di depan rumahmu? Tahu bilang kau tidak mengenalnya." Abdul Karim yang belum juga tenang menggaruk kepala. "Aku takut tetangga bilang aku tidak peduli, jadi ku bawa saja di dalam. Aku sendiri heran, kenapa dia tergeletak di halamanku?" Sementara itu, warga sudah mengatur syaf. Ada yang berbisik, "Biar saja ia sholat, lebih bagus kita segera paham." Abu Nawas menarik napas panjang. Ia mulai berperan sebagai imam, mengambil posisi, membentuk suara doa, sambil memperhitungkan. Jika pria itu benar-benar tidak sadar, imam harus menyesuaikan gerakan. Ia memulai azan kecil di dalam hati, kemudian takbir dengan suara tegas. Saat takbir itu menggema, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, pria itu membuka mata, terkejut, lalu melompat seperti ada jeruk di pantatnya. Ia duduk, menatap sekeliling, lalu terdengar suaranya. Bukan suara halus orang sakrat, melainkan suaranya keras dan penuh amarah. "Hei, apa-apaan ini? Kenapa aku di sini? Kenapa orang-orang ini mengurubungiku?" Langsung saja ia berdiri. Tubuhnya yang baru saja pura-pura mati, kini tegap. Kesadaran warga berubah dari penuh duka menjadi terkejut campur amarah. Wanita-wanita menjerit, anak-anak berlari, dan beberapa pria mengambil sapu atau tongkat. "Dia hidup! Dia setengah hidup!" seru seorang ibu. Abu Nawas menahan sebongkah tawa, murni karena kelucuan situasi, bukan karena hinaan. Ia tahu kalau konfrontasi bisa memanas. Pria itu terlihat marah, dan warga sudah siap dengan teguran moral. Paling buruk, terjadi gejolak. Tuduhan kepada Abdul Karim karena membiarkan orang mati tergeletak di depan rumahnya. Abdul Karim menggigit bibir. Ia ingin menjelaskan, "Aku takut, aku tak ingin dicurigai." Tapi suaranya hilang di tengah kebisingan. Pria itu lalu berdiri tegap, tatap matanya menyapu kerumunan. "Kalian mau apa? Kalian mau sholatkan aku? Kalian mau bacakan doa tentang dosa-dosaku? Aku nggak mati, aku hanya pusing." Ia membentak dengan nada tinggi yang membuat beberapa orang mundur. "Siapa yang membawa aku ke sini?" Seorang pemuda menunjuk Abdul Karim. "Dia!" Abdul Karim membela diri. "Aku tak mau orang mati ada di depan rumahku."
Suasana hampir meledak. Seorang tetua menengahi. "Tenang, kita jangan gegabah. Ada yang tidak beres. Kita bicara baik-baik." Tapi sebelum dialog benar-benar berlangsung, pria itu menjerit lagi. "Jangan sentuh aku siapapun. Aku sakit hati. Kenapa kalian pergi maju dengan kain putih? Ini penghinaan." Ia mulai merabat tubuhnya, mencari sesuatu, mungkin dompet, mungkin rasa malu. Abu Nawas mengangkat tangan. Suaranya tenang, sigap. "Wahai saudara, kami bukan mau hina. Mungkin engkau memang pingsan. Kami hanya ingin menolong." Tapi sebelum ia selesai, pria itu malah melayangkan lemparan, sepotong selimut ke arah Abu Nawas. "Kau," teriaknya, "kau yang pura-pura alim. Siapa kau mengatur semuanya?" Sesuatu berubah. Pria yang dikira jenazah sekarang ngamuk. Warga berhamburan. Beberapa lari keluar. Beberapa menutup muka. Abdul Karim mematung. Aku tidak mengundang ini." Abu Nawas menatap pria itu dengan dua macan di dalam dirinya. Satu macan akal yang selalu siap bercanda, satu macan rasa takut karena situasi bisa berujung buruk. Ia memilih akal. Ia bicara pelan. "Tenang kawan, aku Abu Nawas. Aku akan bantu." Pria itu menatapnya curiga. "Orang ini sok suci, kukira imam." Ia mengumpulkan keberanian, lalu menunjuk ke arah Abu Nawas. "Kembalikan aku ke pihak yang akan mengurusku. Aku tidak mau diperbudak doa-doa panjang." Ia menambah demonstrasi. "Kalau kau orang beriman, tolong bantu aku. Kalau tidak, jangan sentuh." Ada kecoh lagi. Beberapa orang saling memandang. Ada yang kasihan, ada yang marah karena suara gaduh memecah malam. Abu Nawas kemudian bertindak. Ia ambil sebotol air dari kendi, teteskan beberapa tetes ke wajah pria itu perlahan. "Minum sedikit," katanya. "Ini air biasa." Pria itu melongo, ragu, namun akhirnya meneguk air. Air itu nyata, dan setelah beberapa nafas, wajah pria itu mulai melunak. Ia duduk lagi, bahunya turun. Orang-orang menahan nafas. Lalu tiba-tiba ia berbicara dengan suara cemas. "Maaf, aku mabuk. Aku tadi menenggak air nadir dari warung. Aku hendak pulang, lalu kelaparan, lalu pingsan." Warga mendengarkan. Nada berubah. Kemarahan melunak jadi iba. Tetapi omongan berikutnya membuat ruangan meledak tertawa. "Dan aku kira tatapan orang-orang di kampung ini dingin. Jadi aku pura-pura mati agar mereka sedih dan kasihan. Tapi ternyata mereka malah menatapku seperti pahlawan. Wah, aku berhasil." Orang-orang menahan tawa pahit. Abdul Karim terpana. Sambil menertawakan sendiri, kata sukses pria itu menyulut ribut, Abu Nawas berdiri, memegang kain kafan dan berkata dengan serius, "Baiklah, karena kau tak meninggal, kita jangan lagi repot-repot. Tapi aku bersumpah hari ini, siapapun yang menaruh orang di dalam rumah tanpa izin akan dipaksa menjadi relawan untuk menghidangkan teh pada semua tetangga selama seminggu." Semua orang tertawa mendengar ancaman imajiner itu. Ketegangan mencair. Pencipta hukum baru tampaknya tidak akan menghukum mati, hanya memaksa membuat teh. Namun, kejutan belum selesai. Si jenazah tiba-tiba menatap Abu Nawas, matanya menyipit. "Hei, kau," menunjuk. Kau imam dadakan. Kenapa kau tidak solatkan aku dengan penuh khidmat saat aku mati tadi?" Abu Nawas menggaruk kepala, pura-pura malu. "Aku akan solatkan tentu, tapi solat yang khidmat itu butuh waktu dan santapan. Engkau perlu istirahat." Pria itu mendelik, lalu menyeringai. Ia seolah mendapat ide licik. "Kalian, semua di sini, aku mau minta satu hal. Karena kalian sudah menghalangi rencanaku, kalian semua harus bayar. Aku mau hadiah." Seketika, aura drama berubah ke ranah sandiwara. Pria itu menuntut uang rokok, roti, dan beberapa dirham. Warga ragu, namun sebagian menepuk dada dan berkata, "Baiklah, berikan dia makanan, layaknya orang yang hampir mati." Mereka menyerahkan sedikit makanan. Pria itu terima, lalu berterima kasih berlebihan, menunduk seperti raja kecil yang kembali memegang takhta. Sementara itu, Abu Nawas menatap sekeliling. Di matanya, kejadian tadi bukan hanya soal jenazah yang ngamuk. Itu tentang keluguan, rasa malu, dan bagaimana kampung ini bereaksi terhadap kematian, antara takut, iba, dan penasaran. Ia berdiri sedikit terpisah, lalu berbisik pada beberapa yang lebih dekat. "Kalian lihat, ada pelajaran besar di sini. Kita mudah panik, kita suka berasumsi.
Dan jika kita tidak hati-hati, kita akan membuat orang yang lemah jadi bahan sandiwara. Mereka semua mengangguk, sebagian malu mengenang bahwa mereka ikut panik. Malam semakin larut. Pencuri yang pura-pura mati, yang kini lebih mirip penipu tidak berbakat, dikawal pulang oleh beberapa lelaki baik hati. Abdul Karim duduk termenung. Ia baru sadar, tindakan membawa mayat ke rumahnya hampir saja membuatnya dicurigai, hampir saja membuat orang meremehkannya. Ia menatap Abu Nawas, separuh malu, separuh cemas. "Maafkan aku," ia berkata. "Aku hanya takut gosip." Abu Nawas menepuk punggungnya. "Kau manusia, takut itu wajar. Tapi mari kita bangun kampung ini dengan lebih hati-hati. Dan mulai besok, kita jadwalkan ronda, bukan untuk menangkap orang, tapi agar tak ada lagi drama malam seperti ini." Keesokan paginya, cerita jenazah ngamuk masih jadi bahan candaan. Anak-anak meniru gerakan si jemaat yang terbangun. Orang-orang menertawakan kesalahpahaman itu ketika duduk di warung kopi. Namun di antara gelak tawa itu juga lahir pelajaran. Banyak warga yang kini lebih berhati-hati sebelum bertindak gegabah. Beberapa malah mengakui bahwa di malam gelap, mereka harus berkonsultasi sebelum mengerahkan doa dan pekabaran. Abu Nawas sendiri kembali ke kebiasaannya. Tidur siang, menjual kisah-kisah lucu ke penikmat teh, dan sesekali dipanggil bila kampung memerlukan campuran antara akal dan sandiwara. Ia kadang bergumam, menangani jenazah bukan soal ritual saja. Terkadang jenazah itu cuma mimpi buruk yang butuh penanganan manusia. Jangan panik kalau sesuatu tidak seperti kelihatannya. Ia tersenyum sambil mengunyah roti yang ia bawa tadi, dan menyiapkan cerita baru yang akan membuat tetangganya tertawa esok hari. Begitulah, dari tragedi yang nyaris menjadi aib, kampung itu belajar. Respons yang tenang lebih berharga daripada kecemasan yang menular. Dan untuk beberapa waktu, setiap ada suara malam yang tak biasa, warga akan saling menatap, bernafas jenak, lalu memikirkan, apa benar ini akhir? Atau hanya kelalaian yang berbaur dengan drama? Di ujung kisah, ada satu adegan manis. Pria yang pura-pura mati itu, setelah beberapa hari, datang lagi ke rumah Abdul Karim membawa sekeranjang roti. Malu tapi tulus. Ia menunduk. "Maaf pak, aku bodoh, aku salah. Terima kasih kalian menolong, meski kalian hampir dibuat bingung." Abdul Karim menerima roti itu, tak lagi pelit, dan memutuskan menambah sesi ronda malam agar setiap orang di kampung itu bisa tidur dengan tenang, tanpa takut diikuti jenazah yang tiba-tiba ngamuk. Dan Abu Nawas, ia menulis surat panjang kepada dirinya sendiri, yang intinya, jika kau hendak membuat orang panik, pastikan itu untuk alasan yang lebih lucu dari sekedar perut kosong. Lalu ia tertawa sendiri, tidur pulas, menunggu kesempatan berikutnya untuk mengubah kegaduhan menjadi pelajaran, dengan caranya sendiri yang tak pernah membosankan. Pada suatu waktu, ketika langit Baghdad sedang cerah dan burung-burung berterbangan dengan santai di atas rumah-rumah batu, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke desa tetangga untuk menagih hutang kepada seseorang yang sudah 2 tahun lupa membayar. Orang itu sering berdalih macam-macam. Kadang kambingnya sakit, kadang istrinya pingsan, kadang rumput tetangganya terlalu hijau sehingga ia harus mengurusinya. Pendeknya, alasan orang itu selalu aneh dan Abu Nawas sudah bosan. Dengan membawa sebatang tongkat, selembar karung yang ia isi dengan roti keras yang bisa dipakai untuk memukul kepala onta tanpa pecah, dan selembar surat piutang yang sudah kusut seperti kertas bungkus ikan, Abu Nawas mulai berjalan keluar kota. Semua berjalan lancar. Abu Nawas bersenandung, sesekali berhenti untuk mencium aroma kebab dari penjual lewat, serta mencoba menggoda ayam tetangga dengan roti kerasnya. Sampai akhirnya, ketika ia memasuki jalan sempit yang dikelilingi pepohonan tinggi, suasana berubah menjadi sangat hening. Begitu hening, sampai-sampai Abu Nawas bisa mendengar suara jantungnya sendiri yang berdetak pelan seperti suara pedagang yang tidak laku. Abu Nawas menelan ludah. Ia sudah sering mendengar cerita bahwa tempat ini sering dilewati pembegal sadis bernama Kom Raji si pisau panjang. Konon, Kom Raji bisa memotong rambut orang dari jarak 2 langkah hanya dengan melempar pisau. Dan lebih menyeramkan lagi, menurut cerita, Kom Raji suka tertawa saat mengancam. Tawa panjang yang bisa membuat orang gemetar. Abu Nawas melanjutkan langkah dengan hati-hati. Namun baru 30 langkah, terdengarlah suara cekrek dari balik pohon. Abu Nawas menoleh. Keluar seorang pria besar, tinggi, berotot, dan membawa pisau panjang yang berkilat. Jenggotnya seperti sapu lantai lembab, rambutnya berdiri seperti disetrum, dan wajahnya seperti orang yang belum tidur 3 hari.
Itu pasti pembegalnya. Pria besar itu tersenyum lebar, tapi senyumnya tidak membuat tenang. Senyumnya seperti orang yang senang menemukan kambing hilang dan ingin langsung dipanggang. "Abu Nawas," katanya dengan suara serak dan panjang. Abu Nawas terkejut. Kau kenal aku?" "Tentu," kata pembegal itu. "Siapa di Baghdad yang tidak kenal otak licin sepertimu?" Abu Nawas merasa bangga sekaligus takut. "Lalu apa maumu?" Pembegal itu menancapkan pisau ke tanah dengan suara duk dan berkata, "Uangnya, hartamu, apapun yang kau bawa, cepat." Abu Nawas berpura-pura panik, padahal sebenarnya sedang berpikir sangat cepat. Ia tahu satu hal, kalau ia lawan, ia kalah. Kalau ia kabur, ia tersusul. Kalau ia menyerahkan barang, ia rugi. Maka solusinya satu, menipu. Abu Nawas memegang karung kainnya. "Baik, tapi hati-hati. Apa yang ada di dalam karung ini tidak bisa diperlakukan sembarangan." Pembegal mengangkat alis. "Apa itu?" Abu Nawas mendekat, berbisik. "Karung ini berisi sesuatu yang sangat berbahaya." Pembegal itu menatap karung itu dalam-dalam. "Berbahaya bagaimana?" Abu Nawas mendekat, berbisik. "Benda ini bisa membuat orang bodoh menjadi lebih bodoh lagi." Pembegal itu terkejut. "Apa?" Abu Nawas mengangguk berat. "Ya, benda ini ajaib. Kalau orang pintar menyentuhnya, ia akan menjadi jenius. Tapi kalau orang bodoh menyentuhnya, ia akan menjadi sangat bodoh, ekstrim, sampai-sampai tidak bisa menghitung jari sendiri." Pembegal itu menelan ludah. Ia sudah tersinggung sedikit, tapi tidak yakin apakah Abu Nawas sedang menghina atau memberi peringatan. "Apa buktinya?" tanya pembegal. Abu Nawas menghela napas panjang, berakting sedalam mungkin. "Baiklah, aku akan tunjukkan." Ia memasukkan tangannya ke karung itu dan mengeluarkan roti keras. Pembegal melongo. "Itu cuma roti." "Tidak sembarang roti," seru Abu Nawas. "Ini roti kebodohan. Siapapun yang menggigitnya akan hilang kecerdasannya selama 1 jam." Pembegal menatap roti itu seperti melihat jin kecil yang sedang bersembunyi. "Tapi kau memegangnya dengan tanganmu," seru pembegal. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku sudah kebal. Aku sudah bodoh sejak lahir." Pembegal tidak tahu harus tertawa atau menangis. Abu Nawas melanjutkan, "Jika tidak percaya, aku bisa buktikan padamu." Pembegal mendekat curiga. "Buktikan bagaimana?" Abu Nawas tersenyum. "Aku akan menggigit roti ini dan setelah itu tanyakan apa saja padaku. Jika aku menjawab bodoh, berarti rotinya bekerja." Pembegal mengangguk sambil memegang pisau. "Baik, coba." Abu Nawas menggigit roti keras-keras, padahal sebenarnya ia hanya pura-pura menggigit bagian yang tipis sehingga tidak terasa apa-apa. Kemudian pembegal bertanya, "Siapa aku?" Abu Nawas menjawab dengan suara bodoh, "Kau adalah peri kecil." Pembegal hampir jatuh saking kagetnya. "Apa? Peri? Kau membandingkan aku yang setegap ini dengan peri?" Abu Nawas mengangguk polos. "Ya, kau peri besar, peri yang super besar, peri yang makan kambing 1 porsi." Pembegal menggaruk kepala. Itu masuk akal?" Abu Nawas menjawab, "Sangat masuk akal." Pembegal mulai yakin benda itu benar-benar mempengaruhi otak. Ia lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku ingin mencobanya." Abu Nawas menghentakkan tongkatnya ke tanah. Tidak bisa." "Kenapa?" "Karena kalau kau menggigit roti ini, kau akan menjadi begitu bodoh sampai-sampai kau tidak tahu caranya mengancam orang lagi." Pembegal itu terdiam lama. Ia terlihat sangat memikirkannya. Abu Nawas bisa melihat dari wajahnya bahwa pembegal ini tidak terlalu pintar. Bahkan tanpa roti pun ia sudah agak bodoh. Kalau roti itu ia makan, bukan tambah bodoh, tapi tambah bahaya untuk diri sendiri. Akhirnya pembegal itu berkata, "Kalau begitu, aku tidak mau menggigit roti itu." Abu Nawas mengangguk agum. "Bagus, itu membuktikan kau sebenarnya cukup pintar." Pembegal bangga, "Tentu saja." Lalu Abu Nawas menambahkan, "Oh ya, aku juga membawa sesuatu yang lebih berbahaya daripada roti tadi." Pembegal menelan ludah. "Apa itu?" Abu Nawas mengeluarkan selembar kertas piutang yang lusuh. Pembegal kebingungan.
Itu apa? Surat hutang. Mengapa berbahaya? Abu Nawas menjawab, karena kalau kau mengambil surat hutang milik orang lain, kau yang harus membayarnya. Pembegal melonjak mundur 3 langkah. Tidak mau. Lalu Abu Nawas berkata, kalau begitu, tinggalkan aku lewat dan semua benda berbahaya ini akan tetap jauh darimu. Pembegal mengangguk cepat, berkeringat ketakutan. Silahkan lewat, aku tidak mau jadi bodoh. Abu Nawas berjalan melewati pembegal itu dengan santai, bahkan sempat menepuk bahu pembegal sambil berkata, kau laki-laki yang pintar, jangan sentuh karung ini kapanpun. Pembegal bangga sekali, terima kasih. Saat Abu Nawas sudah jauh, pembegal itu tiba-tiba berteriak, hei, kalau roti itu berbahaya, kenapa kau sendiri makan? Abu Nawas menoleh dan berteriak balik, karena aku tidak peduli jadi bodoh, aku memang lahir bodoh. Pembegal mengangguk puas, benar juga. Abu Nawas melanjutkan perjalanan sambil tertawa pelan. Orang bodoh memang mudah ditipu, tapi yang paling lucu, dia bangga dianggap pintar. Sesampainya di desa tujuan, Abu Nawas langsung bercerita bahwa ia baru saja lolos dari pembegal sadis dengan cara menyelamatkan nyawa pembegal itu sendiri. Namun ketika warga bertanya apa isi karung yang sebenarnya, Abu Nawas menjawab santai, isinya cuma roti keras dan baju bekas, tidak ada yang ajaib kecuali mulutku. Dan kisah itu pun menyebar. Pembegal si pisau panjang menjadi terkenal sebagai pembegal yang takut akan roti. Kadang-kadang orang lewat di jalan itu membawa roti dan menggigitnya di depan pepohonan, berharap pembegal tidak muncul. Dan anehnya, pembegal memang tidak pernah berani keluar lagi ketika ada yang membawa roti. Abu Nawas sendiri tertawa setiap kali mendengar cerita itu. Harusnya aku jual saja roti itu sebagai jimat anti pembegal, gumamnya. Dan begitulah, Abu Nawas berhasil lolos dari pembegal sadis dengan kecerdikan yang membuat pembegal merasa berterima kasih karena tidak dibuat bodoh oleh roti keras. Namun yang paling lucu, sampai bertahun-tahun kemudian, pembegal itu masih percaya bahwa ia pernah hampir berubah menjadi orang paling bodoh di dunia, hanya karena roti keras bekas gigitan Abu Nawas. Abu Nawas mengerjai tetangga yang ateis. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Baghdad, hiduplah seorang pria bernama Barzum. Orang-orang memanggilnya Barzum si keras kepala. Ia dikenal bukan karena kekayaannya, bukan karena kebijaksanaannya, tapi karena mulutnya yang tak pernah berhenti mengomentari segala hal. Jika ada orang tersandung batu, ia bilang itu bukan takdir, tapi kesalahan sendiri. Jika ada orang bersyukur karena rezeki datang tiba-tiba, ia akan tertawa dan berkata, tidak ada apapun di luar dirimu, semua hanya kebetulan. Bahkan pernah suatu hari, ketika hujan turun tiba-tiba setelah warga berdoa minta hujan, Barzum berteriak dari jendela, hujan itu akibat awan penuh air, bukan doa kalian. Semua warga menghela nafas, tapi tidak ada yang mau ribut dengannya. Hanya ada satu orang yang diam-diam tersenyum setiap kali mendengar Barzum bicara, Abu Nawas. Abu Nawas tinggal hanya 2 rumah dari Barzum. Ia sudah lama memperhatikan kelakuan tetangganya itu, bukan karena Abu Nawas sakit hati, tapi karena ia mulai bosan mendengar kesombongan Barzum yang merasa paling tahu segalanya. Sampai suatu pagi, ketika Abu Nawas selesai menyapu halaman, Barzum muncul dengan wajah sombong yang bahkan burung-burung pun malas melihatnya. Abu Nawas, serunya lantang. Kau percaya pada hal-hal yang tidak terlihat itu? Pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara langsung? Abu Nawas menatap langit sebentar, lalu menjawab riang. Tentu saja, banyak hal tak terlihat tapi nyata. Barzum menepuk dada. Aku hanya percaya pada apa yang bisa kulihat, kupegang, dan kutendang. Selain itu, bagiku tidak ada. Abu Nawas tersenyum. Begitu? Ya, jawab Barzum bangga. Kalau kau bisa menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata, aku akan puasa bicara 1 hari penuh. Warga langsung mengintip dari jendela. Mereka tahu Barzum tidak pernah berhenti bicara. 1 hari tanpa suaranya, itu keajaiban lebih besar daripada unta masuk lubang jarum. Abu Nawas merasa tantangan ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Baiklah, kata Abu Nawas. Tunggu saja. Dan keesokan harinya, dimulailah misi Abu Nawas untuk mengerjai tetangganya. Malam sebelumnya, ketika Barzum sudah tidur, Abu Nawas sengaja mengikatkan seutas benang tipis dari tiang rumah Barzum ke pintu kandang ayam milik sebuah rumah di ujung gang.
Benang itu sangat halus, hampir tak terlihat di malam hari. Pagi-pagi buta ketika ayam mulai berkokok, Abu Nawas pura-pura lewat di depan rumah Barzum sambil bersiul. Barzum membuka pintu dan bertanya, "Apa kau sedang menunggu sesuatu terjadi, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai, "Tidak, tapi sebentar lagi kau akan melihat sesuatu yang tidak terlihat namun nyata." Barzum mengerutkan dahi. "Mana? Mana?" Abu Nawas mengangkat tangan. "Sabar." Beberapa detik kemudian, seekor ayam di ujung gang berkokok sangat keras. Barzum menoleh ke arah sana. Tapi tiba-tiba, pintu kecil yang berada tepat di samping rumahnya terbuka sendiri dengan bunyi krek. "Apa itu?" teriak Barzum melonjak. "Angin," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. Barzum melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada angin. Daun-daun pun tidak bergerak. "Tidak mungkin." "Tapi kau kan percaya hanya pada yang terlihat. Angin tidak terlihat, tapi pintu tadi bergerak. Itu nyata. Jadi kau percaya?" Barzum memandang pintu itu dengan mulut setengah terbuka. "Ini pasti kebetulan." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Tentu, kebetulan yang sangat tepat waktunya." Barzum berjalan mendekat untuk memeriksa pintu itu. Abu Nawas yang sudah mengukur semua posisi dari semalam, menarik perlahan benang halus itu dari jauh. Pintu yang barusan ditutup Barzum pelan-pelan terbuka lagi. Krek! Barzum mematung. Wajahnya pucat. "Kenapa bisa terbuka lagi?" gumamnya ketakutan. Mungkin anginnya datang lagi. Kau mau lihat anginnya?" Abu Nawas bertanya sambil pura-pura serius. Barzum memandang ke segala arah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada daun bergerak. Tidak ada kain bergoyang. Tapi pintu itu terbuka sendiri. Itu tidak terlihat. Tapi nyata, kata Barzum lirih. Abu Nawas tersenyum. "Kau mau bukti lagi?" tanya Abu Nawas. Belum sempat Barzum menjawab, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara kuali jatuh. Abu Nawas menarik benang kedua yang sebelumnya ia sambung diam-diam ke tali jemuran seorang ibu-ibu di ujung gang lain. Tali jemuran bergerak, kuali yang tergantung tersentak dan jatuh. Brang! Barzum hampir pingsan. Kenapa kuali itu jatuh? Tidak ada yang menyentuh. Abu Nawas mengangkat bahu. Hal yang tidak terlihat tapi nyata. Barzum mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat seperti kapur. Bagaimana mungkin? Apa yang tak terlihat bisa melakukan itu? "Entahlah," jawab Abu Nawas pura-pura bijak. "Mungkin dunia ini tidak seperti yang kau kira." Barzum mulai linglung lalu berkata lirih, Aku sudah melihat hal yang tak terlihat tapi nyata." Warga gang yang mengintip dari balik jendela hampir meledak melahan tawa. Barzum menutup wajahnya dan berkata, "Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Aku akan puasa bicara 1 hari." Warga gang bersorak tertahan dari jendela masing-masing. Itu hari paling damai dalam sejarah gang tersebut. Seharian penuh, Barzum tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kalau ia ingin bertanya harga tomat, ia menunjuk. Kalau ia ingin protes karena sepatu anak kecil menginjak kakinya, ia cuma mendelik. Bahkan saat istrinya mengomel soal beras kurang, Barzum hanya menggaruk kepala dengan wajah menderita. Ketika hari berakhir dan Barzum akhirnya boleh bicara lagi, ia mencari Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya dengan suara perau, Aku ingin tahu sesuatu." "Apa itu?" "Pintu yang terbuka sendiri itu, suara kuali jatuh itu, apa benar ada sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata? Atau kau melakukan sesuatu?" Abu Nawas menatapnya lama, sangat lama, sampai Barzum hampir memohon-mohon. "Barzum," kata Abu Nawas akhirnya, "ada banyak hal di dunia ini yang tak perlu kau lihat untuk percayainya. Kau hanya perlu hati yang tidak keras kepala." Barzum menunduk, tersentuh seolah mendengar bisikan malaikat. Tapi kemudian Abu Nawas menambahkan dengan senyum lebar. "Dan soal pintu dan kuali tadi, iya, itu aku yang bermain benang." Barzum membeku 5 detik, lalu mengeluarkan suara terkeras di seluruh Baghdad. "Abu Nawas!" Abu Nawas langsung berlari sekencang-kencangnya sambil tertawa sampai perutnya sakit. Barzum mengejarnya sambil berteriak, warga tertawa sambil memegangi dinding agar tidak jatuh. Dan sejak hari itu, Barzum memang tidak menjadi orang yang sangat religius. Tapi satu hal pasti, ia tidak pernah lagi berkata sombong tentang hal-hal yang tidak terlihat. Bahkan, ketika pintu rumahnya terbuka tertiup angin sungguhan, ia menutupnya sambil berbisik, Abu Nawas pasti sedang mengawasiku." Dan warga gang lebih tenang karena Barzum mulai bicara lebih pelan dan lebih sedikit. Di pinggir kota Baghdad,
ada sebuah kampung kecil bernama Kampung Al-Munawir. Kampung itu terkenal damai, tenteram, penuh kebun kurma, tempat anak-anak bermain dengan riang, dan para orang tua duduk di bawah pohon sambil mengobrol santai. Tidak ada yang aneh dari kampung itu, kecuali satu hal. Kampung itu menyimpan sejarah unik tentang seseorang yang pernah tinggal di sana dan akhirnya diusir. Nama orang itu tidak lain tidak bukan Abu Nawas. Pada masa itu, Abu Nawas sedang bosan di Baghdad. Terlalu banyak orang mengenal kebiasaannya yang suka membuat ulah, sehingga ia ingin mencari tempat baru. Tempat di mana ia bisa memulai aksi-aksi pintar tanpa dicurigai duluan. Maka ia datang ke Kampung Al-Munawir dengan pakaian lusuh, membawa seikat roti, dan senyum polos seperti orang yang tidak pernah berbuat onar seumur hidup. Ketika Abu Nawas tiba, para warga kampung sedang berkumpul di lapangan kecil. Mereka sedang membicarakan tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Kampung itu kekurangan air karena sumur utama mengering. Seorang tetua kampung berkata, "Kita harus mencari solusi. Kalau tidak, ladang kita bisa mati." Abu Nawas yang kebetulan lewat langsung ikut bergabung. "Maaf," katanya sambil mengangkat tangan. "Aku orang baru, tapi aku mungkin bisa membantu." Orang-orang memandangnya dari atas sampai bawah. Pakaian lusuh, sorban kusut, dan wajah penuh percaya diri. Tetua kampung bertanya, "Siapa namamu, wahai pendatang?" "Namaku Abu Nawas." Orang-orang mulai berbisik-bisik. Sebagian pernah mendengar namanya dari cerita Baghdad, tetapi mereka mengira itu hanya cerita bohong. Namun mereka tetap berhati-hati. Tetua kampung berkata, "Kalau kau punya ide tentang air, katakanlah." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, masalah ini mudah sekali. Kalian hanya perlu membuat sumur baru, dan aku tahu tempat yang tepat." Warga kampung langsung antusias. Mereka mengikuti Abu Nawas ke tengah ladang yang luas. Abu Nawas berhenti di satu titik yang tidak ada tanda-tanda apapun, bahkan tanahnya keras. Ia menepuk tanah itu dan berkata, "Di sini, gali di sini, pasti ada air." Para warga tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi tetua kampung berpikir, daripada tidak ada usaha, lebih baik coba. Maka mereka menggali. Berjam-jam mereka bekerja. Tanah keras itu menjadi lubang besar, namun sampai sore tidak ada setetes air pun. Abu Nawas memandang lubang itu sambil mengangguk-angguk. Mungkin kalian menggali terlalu pelan, airnya jadi pindah tempat." Semua orang menatapnya dengan wajah kesal. "Bagaimana air bisa pindah tempat?" teriak salah satu warga. Abu Nawas jawab santai, "Air itu pemalu. Kalau kalian menggali sambil marah-marah, dia takut muncul." Warga semakin jengkel, tapi tetua kampung menahan mereka. "Biarkan dia, mungkin dia punya cara lain." Abu Nawas tersenyum lagi. "Menurutku kita harus memancing airnya." "Memancing? Air dipancing?" Warga terpanah. "Ya," jawab Abu Nawas, "mantap. Kalian punya ember besar?" Seorang warga membawakan ember besar. Abu Nawas mengisi ember itu dengan batu, lalu menurunkannya ke dalam lubang yang dalam itu. Air itu akan mendengar suara batu dan mengira ada kerabatnya di bawah. Lalu dia akan datang. Warga kampung saling pandang. Ini omong kosong apa lagi? Setelah 1 jam tidak terjadi apa-apa, warga mulai murmurasi. Setelah 2 jam, mereka mulai menggertakkan gigi. Setelah 3 jam, mereka ingin melempar Abu Nawas ke dalam sumur. Tetua kampung akhirnya berkata dengan nada kesal, "Abu Nawas, apakah ini benar-benar membantu atau hanya mempermainkan kami?" Abu Nawas berkata tenang, Tidak. Kalau begitu gagal, aku punya rencana kedua." "Apa?" Warga serentak berteriak. "Kita harus mencari unta yang bertuah, karena unta yang sakti biasanya bisa mencium air di dalam tanah." Warga kampung sudah mau meninju kepala Abu Nawas. "Di mana kita menemukan unta sakti?" tanya salah satu warga dengan nada sinis. Abu Nawas membahu. "Aku tidak tahu." Semua warga hampir pingsan. Tetua kampung akhirnya memutuskan, "Cukup, Abu Nawas, kau boleh tinggal di kampung kami selama sehari lagi. Tapi jangan buat kekacauan, kami sedang stres karena tidak ada air." Abu Nawas mematuhi, atau setidaknya ia berpura-pura mematuhi. Malam itu ia tidur di rumah kosong yang disediakan. Namun saat fajar, Abu Nawas bangun dan melihat sebuah gerobak makanan di dekat rumah tetua kampung. Gerobak itu penuh roti, kurma,
dan kue pesanan warga. Abu Nawas langsung teringat betapa laparnya ia. Jadi ia mengambil beberapa roti. Lalu ia mengambil beberapa kurma, lalu ia mengambil lagi. Dan lagi, sampai akhirnya hampir setengah gerobak habis. Saat pemilik gerobak datang, ia langsung berteriak, "Pencuri! Pencuri!" Orang-orang berlarian keluar rumah. Dan tentu saja, siapa yang sedang duduk tenang sambil makan roti dengan mulut penuh? Abu Nawas. Pemilik gerobak marah besar. "Kau mencuri makanan kampung." Abu Nawas mengangkat kedua tangan. "Tidak, aku hanya menguji keamanan gerobak kalian." "Apa?" "Betul. Bagaimana kalian bisa tidur nyenyak kalau gerobak makanan bisa dicuri? Kalian harus berterima kasih padaku." Penduduk kampung hampir serentak memukulnya. Tetua kampung akhirnya muncul dengan wajah sangat serius. "Abu Nawas, kau bukan hanya membuat kami menggali sumur kosong, kau juga menghabiskan makanan kami, dan kau meledek kami dengan alasan-alasan aneh." Abu Nawas berdiri dengan gaya sok alim. "Wahai tetua, aku hanya manusia biasa. Aku datang dengan niat baik." Tetua kampung mengelap nafas panjang. "Maaf Abu Nawas, kami menghormati kecerdikanmu. Tapi kampung ini tidak cocok untukmu." Warga kampung bersorak riang, "Usir! Usir!" Tetua kampung mengangkat tangan untuk menenangkan mereka. "Kita tidak akan menyakitinya, tapi Abu Nawas harus pergi, sekarang." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia memegang paket kurma terakhir di tangannya. Ia melihat kampung itu sekali lagi. Lalu ia berkata pelan, "Baiklah, kalau begitu aku pergi." Warga kampung mengikuti langkahnya sampai perbatasan kampung. Mereka bersorak lega saat ia melangkah pergi. Di perbatasan kampung, Abu Nawas berhenti, menoleh dan berkata lantang, "Suatu hari kalian akan merindukan aku." Warga menjawab, "Tidak." Abu Nawas pun pergi sambil tertawa kecil. "Ah, manusia selalu ingin dunia aman tanpa kekacauan. Padahal sedikit kekacauan itu bumbu kehidupan." Begitu ia benar-benar pergi, warga kampung merasa lega. Sumur tetap kering, makanan habis, tapi setidaknya mereka tidak harus menghadapi kelakuan Abu Nawas lagi. Namun beberapa hari kemudian setelah Abu Nawas pergi, hujan turun deras selama 3 hari berturut-turut. Sumur yang digali Abu Nawas tiba-tiba terisi penuh air. Warga kampung terkejut. Mereka berkumpul di sekitar sumur itu dan berkata, "Jangan-jangan memang dia benar-benar tahu tempatnya." Tetua kampung menatap sumur itu lama, lalu berkata, "Entahlah, bisa jadi dia cerdik atau hanya beruntung." Tapi sejak hari itu, orang-orang di kampung itu selalu bercerita, "Kami pernah mengusir Abu Nawas, dan entah bagaimana, dia tetap meninggalkan manfaat." Sementara itu di tempat lain, Abu Nawas berjalan sambil makan kurma sambil bergumam, "Lihat, bahkan ketika aku diusir pun, aku masih memberi berkah." Dan cerita tentang Abu Nawas dan kampung yang mengusirnya pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Abu Nawas, debat soal bumi bulat atau datar. Suatu masa, ketika Baghdad sedang ramai oleh para pedagang, musafir, dan para ilmuwan yang datang dari berbagai negeri jauh, kota itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang suka berdebat tentang macam-macam hal. Ada yang berdebat soal obat, soal astronomi, soal matematika, sampai soal bentuk rambut unta. Namun suatu hari, datanglah seorang ilmuwan dari negeri jauh, konon dari negeri yang penuh gunung, yang terkenal karena satu hal. Ia sangat keras kepala. Ilmuwan itu bernama Syahruddin Al-Mastuhur. Ia tidak hanya keras kepala, tapi juga sangat percaya bahwa bumi ini datar, seluas papan catur raksasa, dan di ujungnya ada jurang yang tidak boleh disentuh siapapun. Bahkan, ia mengaku pernah melihat ujung itu, walaupun saat ditanya kapan dan bagaimana, jawabannya selalu berubah-ubah. Ketika kedatangan ilmuwan itu terdengar di Baghdad, banyak orang tertarik untuk mendengarnya berbicara. Pasar menjadi penuh, para penjual roti naik harga karena pembeli membludak, dan anak-anak kecil mengambil kesempatan untuk menjual kipas dari daun kurma karena cuaca sangat panas. Raja Harun al-Rasyid juga mendengar berita tersebut. Ia penasaran dan memutuskan untuk mengundang ilmuwan itu ke istana untuk berdebat dengan para cendekiawan kerajaan. Para ilmuwan istana menantikan debat itu, tetapi mereka tahu sesuatu. Tidak ada satupun dari mereka yang cukup lihai berargumentasi konyol menghadapi orang keras kepala.
Mereka butuh seseorang yang bisa mengalahkan keras kepala dengan cara yang lebih keras kepala, tapi sambil tertawa. Saat itulah nama Abu Nawas muncul di kepala raja. Raja segera berkata kepada para pengawal, "Cari Abu Nawas, suruh dia datang, dan pastikan dia tidak sedang tidur dalam kendi air seperti terakhir kali." Para pengawal pun bergegas mencarinya. Mereka menemukan Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon, memancing ikan di sebuah kolam dangkal yang bahkan tidak ada ikannya sama sekali. "Abu Nawas, raja memanggilmu." Abu Nawas mengangkat tongkat pancingnya yang kosong dan berkata, "Bagus, sepertinya hari ini memang tidak ada ikan yang ingin berdebat denganku." Setelah tiba di istana, raja menjelaskan bahwa akan ada debat besar tentang bentuk bumi. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin melihat bagaimana kau menghadapi ilmuwan keras kepala itu." Abu Nawas tersenyum sambil mengelus jenggotnya yang tidak terlalu rapi. "Baginda, saya bukan ahli bumi. Saya ahli membodohi orang pintar dan memanfaatkan orang bodoh. Kalau yang akan saya hadapi ini keras kepala, tugas saya sangat mudah." Raja tertawa dan menyuruh para penjaga membawa ilmuwan masuk. Saat ilmuwan Syahruddin masuk aula istana, ia membawa banyak gulungan yang berisi gambar kotak besar dengan tulisan aneh-aneh yang ia klaim sebagai peta bumi datar. Ia duduk tegap, memandang semua orang seperti guru besar yang hendak menguji murid. Raja berkata, "Baiklah, hari ini kita ingin mendengar perdebatan tentang bentuk bumi." Ilmuwan Syahruddin berkata bumi datar. Abu Nawas berkata bumi bulat. Silakan mulai. Syahruddin berdiri dan mulai pidato panjang, sangat panjang. Begitu panjang, sampai-sampai beberapa burung yang bertengger di langit-langit istana tertidur dan salah satu penjaga sempat menguap sampai helmnya jatuh. "Bumi itu datar," seru Syahruddin. "Kalau bulat, kita akan jatuh. Kalau bulat, air di lautan akan mengalir ke bawah. Kalau bulat, mengapa unta tidak berguling-guling?" Penonton bertepuk tangan seolah mengerti sesuatu, padahal mereka hanya senang mendengar orang berteriak. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia berdiri pelan-pelan, menatap Syahruddin, menatap raja, lalu menatap penonton yang tampak lebih bingung daripada ikan di kolam tempat ia memancing tadi. Abu Nawas berkata, "Bumi bulat." Semua menunggu penjelasan ilmiah, penjelasan logis, penjelasan astronomis. Namun Abu Nawas hanya mengangkat roti bundar dari saku bajunya dan berkata, "Karena roti ini bulat." Semua orang terdiam. Syahruddin hampir muntah darah mendengarnya. "Apa hubungannya roti dengan bumi?" teriak Syahruddin marah. Abu Nawas mengangguk santai. "Hubungannya sederhana. Orang-orang Baghdad suka makan roti bulat karena manusia biasanya meniru apa yang diciptakan Tuhan. Kalau roti bulat, berarti bumi juga bulat. Jika bumi datar, tentu roti yang enak bentuknya kotak." Semua orang memandang roti itu seperti roti ajaib. Syahruddin berdiri, berteriak, "Itu tidak ilmiah." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Baiklah, kalau kau ingin ilmiah." Abu Nawas mengambil kendi air kecil di meja. Ia memutarnya pelan dengan jari di dasar kendi, lalu air di dalamnya berputar membentuk pusaran kecil. Ia berkata, "Lihat, air berputar." "Tentu saja, karena kau memutarnya." "Tepat sekali. Kau saja butuh memutar untuk membuat air bergerak. Bagaimana menurutmu bumi yang besar ini? Kalau bumi datar, angin akan bergerak dari pinggir ke tengah. Tapi kenyataannya, angin bergerak berputar, bukan lurus. Itu artinya bumi bulat." Syahruddin mulai bingung, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berjalan ke tengah aula dan berkata, "Baik, aku akan buktikan di depan Baginda. Syahruddin, mari ikut aku keluar." Mereka semua berjalan keluar istana sampai tiba di lapangan luas di depan istana. Abu Nawas menggambar lingkaran raksasa di tanah dan berkata, "Ini gambaran bumi, bulat." Lalu ia menggambar garis lanjung lurus. "Ini gambaran bumi datar." Ia lalu membawa Syahruddin dan berkata, "Sekarang kita berjalan lurus mengikuti bumi datarmu." Mereka berjalan. Jalan lurus itu panjang, sangat panjang. Sampai akhirnya mereka kembali lagi ke titik awal karena Abu Nawas membuat garis itu melingkar kembali secara diam-diam. Syahruddin kaget. "Bagaimana mungkin kita kembali ke tempat semula padahal kita berjalan lurus?" Abu Nawas menjawab, "Itulah tanda bumi bulat. Kau berjalan lurus tapi kembali ke titik awal."
Tapi tadi kau menggambar lingkaran untuk bumi bulat, bantah Syahrudin. Bagus, berarti gambar saya terbukti benar. Penonton tertawa. Ilmuwan itu mulai frustrasi. Namun klimaksnya terjadi ketika Abu Nawas menunjuk matahari yang mulai condong ke barat. Kau lihat matahari itu? Syahrudin mengangguk. Kalau bumi datar, pasti matahari hanya muncul di satu sisi saja, dan semua orang di dunia akan gelap bersamaan, pagi bersamaan, siang bersamaan. Tapi kenyataannya, ada negeri yang malam saat kita siang, ada negeri yang pagi saat kita tidur. Syahrudin mencoba membantah. Itu karena... Abu Nawas langsung memotong. Kalau bumi datar, harusnya matahari bergerak lurus dan turun di ujung papan bumi milikmu. Tapi coba kau lihat, matahari tidak jatuh. Matahari tetap muncul teratur, seperti memutari sesuatu. Semua mata tertuju pada matahari. Abu Nawas melanjutkan. Dan jika sesuatu berputar memutari sesuatu, biasanya bentuknya bulat. Penonton bergumam kagum seperti mendengar ilmu tingkat tinggi, padahal sebenarnya itu hanya logika sederhana yang dijelaskan dengan gaya konyol. Syahrudin sudah kehabisan kata. Ia mencoba satu bantahan terakhir. Aku tetap yakin bumi datar. Abu Nawas mendekat, menatapnya serius, lalu mengangkat topi Syahrudin. Kau lihat kepalamu, bulat. Apa hubungannya kepalaku? Kalau kau makhluk bumi dan kepalamu bulat, berarti makhluk bumi mengikuti bentuk bumi. Kalau bumi datar, tentu kepalamu pasti kotak seperti peti. Penonton langsung pecah tertawa sampai-sampai seorang menteri hampir jatuh dari kursinya. Raja Harun al-Rashid menutup mulut menahan tertawa tapi gagal. Ia berkata, "Cukup, aku sudah mendengar. Abu Nawas, kau benar. Syahrudin, aku pikir kau perlu mengunjungi perpustakaan istana sebelum berdebat lagi." Syahrudin mundur dengan wajah merah karena malu, sementara Abu Nawas menerima hadiah sekantong emas dari raja. Di perjalanan pulang, Abu Nawas berkata pada dirinya sendiri, bumi bulat atau datar tidak penting, yang penting perutku nanti bulat setelah makan kebab. Dan demikianlah kisah debat besar itu menjadi bahan tertawaan di Baghdad selama berbulan-bulan. Anak-anak meniru gaya Syahrudin yang keras kepala, sementara orang dewasa meniru gaya Abu Nawas yang santai tapi mematikan. Dan bumi tetap bulat, setidaknya di kisah Abu Nawas, karena kalau bumi kotak, tentu para penjual karpet akan bangkrut karena bentuk karpet mereka harus berubah menyesuaikan bentuk bumi. Dan demikianlah rangkaian kisah penuh kecerdikan yang selalu meninggalkan senyum dan renungan. Semoga kisah-kisah ini terus mengingatkan kita bahwa humor dapat menjadi jembatan menuju pemahaman, dan bahwa kecerdikan seringkali ditemukan dalam sikap yang ringan namun tajam. Dengan itu, cerita tentang sosok yang jenaka sekaligus bijak ini pun berakhir. Tetapi jejak hikmahnya tetap dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.